4. Meneladani kehidupan dari cerita pendek. Pernahkah kalian membaca cerita? Ada cerita tentang pengalaman orang lain ataupun diri sendiri. Misalnya, ketika kamu mengalami pertama kali yang namanya jatuh hati dengan seseorang. Nah, itu bisa kita buat menjadi sebuah cerita pendek, ya. Tahukah kalian bahwa dalam cerita pendek terdapat nilai-nilai tentang kehidupan, ya? Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Salah satu contoh cerpen yaitu Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, sekarang coba perhatikan kutipan cerpen berikut ini. Coba dibaca ya Nah, setelah kita baca, sekarang kita lihat apa nilai yang terkandung dalam kutipannya tersebut. Penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat, ya. Nanti kita akan bahas juga tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam masyarakat, hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Nah, selanjutnya coba perhatikan lagi kutipan cerpen berikut ini. Kita baca sedikit ya. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja. Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka, hai malaikat. Halalah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semuanya jadi pucat pasi, tak berani berkata-kata apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia ini. Nah, dalam kutipan cerpen ini ada sindiran yang biasanya jadi mengena pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan persoalan sosial atau kemanusiaan menjadi objek sindiran dalam cuplikan cerpen tersebut. Sindiran seperti itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung tentang kesadaran beragama yang benar. Jadi itulah nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut. Baiklah anak ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya. Nah, yang pertama kita lihat tema. Apa
Apa itu tema? Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Jadi tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen tersebut. Unsur yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat, Nak? Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarangnya. Yang ketiga, penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan atau tokoh ya. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut ini cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama, teknik analitik langsung. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapatkan juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Nah, itulah salah satu contoh penentuan tokoh dengan teknik analitik langsung. Yang kedua atau B, penggambaran fisik dan perilaku contoh. Nah, seperti ini, perhatikan kutipannya. Seperti sedang berkampanye, orang-orang di desa itu serentak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengancung-ancungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan ancungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu, suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Nah, itulah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga atau C, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contoh kutipannya seperti ini. Desa Karangsanga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semuanya. Nah, yang keempat atau D, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Contohnya, dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Yang kelima atau E, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Namun pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya, dan mungkin ibunya seorang janda yang renta tubuhnya masih berlapang dada menerima kepulangannya. Yang terakhir yaitu penggambaran oleh tokoh lain. Contoh kutipannya, ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian padanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur intrinsik cerpen. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Ada 3 jenis alur ya nak, alur maju, mundur, dan alur campuran. Yang kelima, unsur yang kelima yaitu latar. Apa itu latar? Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif
serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objek atau emosional. Nah, itulah dulu pembahasan kita tentang cerita pendek. Tetap semangat dan salam sehat. Kita lanjut lagi dalam pertemuan berikutnya. Semangat!